Yes, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Apa kabarnya kalian? Dan kali ini gue akan ngebahas ya sebuah drakor Netflix yang terbaru, yang baru aja gue tonton 1,5 jam nih filmnya atau drakornya nih. Episode pertamanya lumayan panjang, 1,5 jam. Judulnya adalah Racket Boy. Ini serial yang menurut gue nih termasuk jarang-jarang ya. Bahkan nggak ada serial yang ngebahas bulu tangkis nih sebelumnya, mau di nasional ataupun di luar. Kayaknya kalau gue nggak salah inget ya, nggak pernah ada tuh kalau ngebahas tentang bulu tangkis atau badminton untuk serial ya. Kalau untuk satuan atau film yang satuan di film nasional, gue pernah ingat ada film King sama film Suzy Susanti yang mainnya tuh si Laura Basuki. Nah ini serial Korea ini, Racket Boys, gue udah tonton 1,5 jam episode pertama. Menurut pengalaman gue ya, ini serial menurut gue nih bagus banget ya. Bagus banget, ini serial yang tipe-tipenya nih ringan banget. Terus juga kocak, ini kocak bener, kocak. Walaupun kita tahu ini jenis komedinya nih komedi yang kayaknya ringan dan kayaknya tuh banyak unsur-unsur kayak slapstick ya gitu loh. Kayak ada dibantu dengan musik-musik scoringnya yang lucu-lucu atau gerakan-gerakan juga yang lucu-lucu gitu. Menurut gue ini salah satu serial yang menurut gue nih sangat gue nantikan ya. Walaupun nih gue habiskan waktu 1 jam 30 menit dan gue gak berasa banget. Dan gue pengen nonton nih langsung episode 2 nya nih. Hari ini juga udah rilis. Ini berkisah tentang seorang ayah dan 2 orang anaknya ya, yang seperti itu berada dalam kota besar dan mereka harus pindah ke kayak ke pinggiran atau ke perdesaan gitu kalau gue lihat ya, karena ada tawaran untuk sang ayah untuk menjadi seorang pelatih dan bertepatan sama keuangan dia nih lagi, ibaratnya tuh kalau gue bilang ya lagi morat marit keuangannya. Lu bisa lihat ya kalau lu udah tonton ya, lu bisa lihat ketika dia lagi di apartemennya atau tempat apanya, gue menurut gue ya kayak rumah sewa itu, dia aja tuh sampai ditelepon-teleponin sama yang pemiliknya untuk segera dibayar. Terus yang ada adegan lucu juga, lu pasti ketong ngakak juga deh, yang ketika dia mau keluar dari kamarnya atau dari ruangannya, terus tetangganya beda dua rumah padahal, tapi saking mungkin mereka ini nggak pernah bersosialisasi kali ya, jadi kayak ngomongin sesuatu yang padahal tuh dia sendiri disangka nih mereka mau keluar, disangka adalah orang yang baru mau masuk kamar tersebut gitu loh. Ini serial gue ada berapa kali gue hitungin ya, 1,5 jam ini mungkin ada sekitar lebih dari 5 kali gue tertawa lumayan tertawa lepas beberapa adegan di serial ini. Kayak adegan yang tadi yang gue bilang itu, terus adegan ketika pas dia tidur mengorok tuh juga lucu juga. Terus adegan ketika filmnya tuh narasinya tuh dikenalkan tuh temen-temennya dia tuh yang para pemain bulu tangkis itu cuma 3 orang, itu juga lucu juga. Terus yang pakai tangan kiri tiba dia pindah tangan kanan, terus dia sampai keringetan ternyata. Itu lucu jujur, itu lucu yang menurut gue ya, karena serial ini menurut gue sesuatu hal yang fresh banget, baru banget. Dan bagi gue topik tentang badminton ini menurut gue bagus banget diangkat. Apalagi kalau kita tahu ya, kultur orang Indonesia itu adalah orang yang suka badminton bahkan dari tahun 90-an ya. Bahkan kalau gue ya, kalau boleh jujur ya, gue tuh suka badminton Indonesia tuh dari zaman Suzy Susanti. Terus ada Haryanto Arbi tuh yang smashnya tuh apa, kalau dulu dibilang 100 watt ya atau 1000 watt. Terus ada si siapa tuh ya dulu, bahkan ganda putra yang Gunawan, Edi Hartono, yang bener-bener tuh mereka tuh, kok gue inget banget tuh kalau ketika ada semes-semesan tuh penonton tuh pada teriak-teriak seperti itu. Terus pada apa tuh Gunawan itu tuh siapa ya? Iya Gunawan, gue ada yang namanya Gunawan itu pemain ganda Indonesia tuh, kalau dia habis nyemes dan masuk dia tuh kayak provokasi tuh ke lawan-lawannya. Nah itu seru banget tuh. Tapi sekarang memang bulu tangkis sekarang entah kenapa ya, apa karena di TV nasional, tapi TV nasional juga sering tayangin sih ya, tapi kenapa tuh nggak seperti zaman-zaman tuh era-era tuh yang gue bilang Haryanto Arbi, Ardi Wiranata, Joko Supriyanto, terus siapa lagi, Hendrawan itu tuh, kok udah nggak zaman seperti itu euforianya loh. Nah ini jadi PR nih menurut gue nih, dari PBSI atau dari tim marketingnya atau apanya, promosinya tuh kenapa nggak se-euforia menurut gue tuh zaman-zaman seperti dulu, yang zaman-zaman Susanti, Alan Budi Kusuma seperti itu loh. Bahkan yang abis Susanti kan ada siapa, Mia Audina atau si Taufik Hidayat ya, itu masih euforia tuh masih tinggi. Si Reksi Maniaki, Ricky Subagja ya itu masih euforia, masih bagus. Tapi kenapa sekarang tuh udah nggak terlalu
euforia menurut gue. Nah itu jadi PR menurut gue. Nah jadi ngomongin curhat masalah ini ya, bulu tangkis Indonesia ya. Nah serial ini menurut gue ya, ini ringan banget menurut gue nih, heartwarming banget. Terus juga suasana perdesaannya, musik scoringnya gue suka banget nih. Musik scoringnya ketika adegan-adegan lucu tuh ngebantu banget adegan lucu. Lu perhatiin deh, kayak masalah lift yang juga lift. Terus masalah apapun itu deh, pokoknya gerakan-gerakan ataupun kejadian-kejadian yang emang sutradara bikin lucu tuh dibantu sama musik scoringnya atau musik backsoundnya. Menurut gue nih yang bikin ngebantu film ini atau serial ini terasa tuh sangat hidup menurut gue ya. Gambarnya juga bagus, terang banget gambar film ini atau serial ini. Terus juga 3 anggota temen-temennya si ayahnya ini ya, terus juga lucu, memiliki karakter-karakter tuh yang polos-polos tapi baik-baik semua mereka. Jadi ini gue kasih secara singkat aja ceritanya itu tentang yang seperti tadi gue bilang tadi ya. Jadi 2 orang anaknya ini dibawa oleh sang ayah karena keterbatasan uang, dan kebetulan ada tawaran untuk melatih bulu tangkis di daerah kayak pinggiran gitulah di Korea. Jadi dia sebelumnya di Seoul, di kota besarnya, pindah ke daerah mungkin agak pinggiran ya. Kalau kita lihat ya dari ceritanya di sana tuh ibaratnya orang mau pesan bakmi aja tuh harus sampai 10 bungkus baru bisa dianterin ke rumahnya tuh. Terus dibilang nih rumah beratap orange. Lucu awal-awal tuh udah kita tuh dikenalin tuh, perkenalan untuk keluarga ini nih menurut gue nih dapet banget sang sutradara dengan tetangga-tetangganya yang juga yang unik-unik semua. Dan singkat cerita mereka nih disuruh ayahnya ini disuruh ngelatih tim bulu tangkis yang awal mereka tuh antusias banget nih. Ayahnya ini sangat antusias banget dan bersemangat banget, tapi ternyata anggota timnya ini hanya 3 orang. Dan karena 3 orang mereka tuh nggak bakal bisa untuk ikutin kejuaraan, sedangkan kejuaraan itu diperlukan untuk ngebayar gaji dia gitu loh. Gaji dia ibaratnya tuh kepala sekolah tuh udah wanti-wanti, lu kalau mau digaji rutin lu harus bisa ningkatin ini performa dari anak-anak ini. Dan juga yang PJPR adalah harus terbentuk ya tim itu, dimana timnya itu hanya 3 orang. Jadi tuh sekolah tersebut ya, sekolah SMP tersebut ya, jadi hanya 3 tahun tuh kayak absen gitu di dalam kejuaraan-kejuaraan apapun. Jadi mereka nggak ada pemasukan, ibaratnya seperti itu loh. Jadi PR si ayahnya ini menurut gue nih lumayan berat, tapi sekaligus dibungkusnya nih dengan bumbu komedi, tapi dengan sport badminton yang menurut gue nih cukup serius ini. Gue lihat nih teknik-tekniknya juga bagus ya. Gue gergetan banget lihat mereka tuh main badmintonnya tuh dari smash ya, dari rally-rallynya tuh juga bagus. Nah dari episode pertama ini yang bisa gue ambil kesimpulan adalah mereka nih kebersamaan mereka ketika mereka harus ngebangun sebuah tim ini supaya menyelamatkan sekolah mereka, dan sang ayah juga mempunyai motivasi yaitu supaya dia digaji dan dia bisa hidup seperti itu. Dan si anaknya ini jadi tokoh sentral ya, si Haikang ya. Haikang ini adalah pemain film si guru nih yang Move to Heaven nih, kebetulan banget. Dia karakternya memang masih kurang lebih sama ya, terlihat tuh cowok yang apa ya, maksudnya terlihat kayak lebih kalem dan lebih mukanya tuh lebih yang bukan yang tipe yang cowok banget gitu loh. Bukan berarti kayak cewek, enggak, bukan yang tipe cowok banget. Jadi artinya ketika dia main badminton ini menurut gue ya ini pas banget, karena terlihat dia, kalau orang lihat mungkin terlihat dia lemah, kayak terlihat tuh nggak ada tenaga, tapi ternyata dia adalah seorang yang punya masa lalu badminton tuh yang sangat kuat. Kalau gue lihat nih dia waktu kecilnya tuh juara badminton di kelas, waktu mungkin ibaratnya 5 tahun lalu sebelumnya, sekarang ini dia adalah juara badminton. Tapi entah kenapa kayak dia tuh sempat pensiun nih. Nah sekarang nih lagi digodok sama ayahnya sama temen-temen nih, dipanas-panasin untuk ikut kejuaraan nih. Dan akhirnya dia di episode pertama dia ikut dan dia kalah nih. Makanya awalnya gue pikir ketika dia udah ikut, wah lawan-lawan dihabisin, ternyata enggak. Di sini nih sutradara kasih plot cerita dia kalah nih. Makanya menurut gue nih dia akhirnya kayak, menurut gue ya, feeling gue ya, dia kayak nantinya di episode selanjutnya dia akan berlatih keras untuk bisa membuktikan dia adalah seseorang yang seperti masa dia waktu dia usia tuh 10 tahun ke bawah. Sekarang di usia nih 16 diceritakan nih. Jadi menurut gue konflik dari serial ini, walaupun terlihat di episode pertama damai-damai aja mereka ya, menurut gue nih nanti bakal seru banget ini. Apalagi ditambah di ending-endingnya tuh nanti di rumah mereka tuh kedatangan, kalau gue lihat ya tuh kayak istrinya atau mamanya dia akhirnya tuh datang tuh ke dalam satu penginapan di pinggiran tuh karena asrama yang itu dianggap penuh. Terus ditambah ada 2 orang atlet siswi ya yang awalnya tuh sempat berkonflik sama si Haikang ini. Menurut gue nih cerita, menurut gue nih memang arahnya bukan kesannya terlalu serius banget. Arahnya nih film menurut gue 70% arahnya tuh komedi, memang komedi. Tapi tuh
menurut gue ya ini ringan banget, bagus, dan mengangkat tema bulu tangkis ini yang populer banget di Indonesia. Dan kalau di Korea Selatan menurut gue juga populer kan. Di sekarang-sekarang tuh yang banyak yang juara kan China sama Korea Selatan. Kalau zaman dulu Susanti, gue inget-inget ya, itu ada namanya tuh Bang Sohyun atau apa gue inget tuh, yang cewek rambutnya pendek jadi musuh abadinya tuh si Susanti tuh, sama Pak Jubong sama Lee Yong Suk atau apa gitu, ganda putra tuh legendaris tuh. Jadi menurut gue secara kesimpulan serial ini wajib lu tonton, film yang sangat heroik banget. Apalagi kalau lu demen badminton, apalagi orang Indonesia kan plus 62 tuh demen olahraga badminton. Tapi olahraga badminton kalau lu udah habis nonton film ini dan lu terinspirasi mau main, lu hati-hati ya. Karena lu kalau badminton menurut gue ya tuh membutuhkan energi yang sangat tinggi. Jadi kalau lu mau main atau apapun harus latihan lu atau pemanasan lu atau lu peregangan otot dulu harus yang kuat. Karena gue sering nemuin kejadian-kejadian tuh yang tidak mengenakan ya di arena badminton ya, dari yang gue dengar dari kawan-kawan ketika mereka main, terus apalah gitu istilahnya yang tidak baik, kolaps atau apapun kalau mereka nggak siap secara fisik atau malamnya tuh begadang atau apapun, atau sebelumnya jarang olahraga tiba-tiba main badminton tuh juga harus pemanasan yang benar-benar, atau kita pastikan kondisi fisik kita sudah benar-benar sudah baik. Oke, paling sampai sini dulu ya penjelasan gue untuk episode pertama film Racket Boys ini. 4 karakter teman-teman ini menurut gue nih semuanya berkarakter semua. Ada yang anak kecil yang polos banget, terus kaptennya yang kelihatannya selfie terus tapi pendiam, ada satu lagi yang suka salaman. Itu menurut gue juga menambah karakter-karakter yang unik banget di serial ini. Menurut gue nih, ini akan gue nantikan episode selanjutnya 1,5 jam. Gue sama sekali gak merasakan tempo yang 1,5 jam ini. Gue merasa tuh kayak nonton 40 menit gitu loh. Jadi artinya gue menikmati banget dan enjoy banget. Skor gue untuk episode pertama ini adalah mungkin 9 dari 10 ya. Dan gue penasaran, first impression gue bagus banget untuk serial ini. Mood booster banget gitulah. Oke, kalau ada teori, ada cerita mungkin tentang episode pertama dari Racket Boys ini, jangan lupa lu tinggalkan komen di YouTube gue. Jangan lupa subscribe kalau lu suka pembahasan gue. Oke, paling sampai sini dulu ya. Terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.